bagaimana sih sistem pembelajaran di Universitas Terbuka Mataram. Ini adalah seorang ibu rumah tangga yang tentunya ingin terus meningkatkan kompetensi ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk bermanfaat kepada keluarga paling tidak dan masyarakat luas begitu ya umumnya, yakni Ibu atau Mbak nih manggilnya? Kayaknya Mbak deh ya. Mbak aja. Ya, Mbak Arisandra. Ini seorang mahasiswi dari Universitas Terbuka Mataram. Selamat pagi Mbak Sandra. Pagi Mbak. Luar biasa sekali pagi ini dengan semangat kuningnya pastinya. Betul. Ya. Kita ingin terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat yang semoga saja tidak hanya sampai kepada Anda sendiri, tapi Anda sebarkan kepada orang-orang di sekeliling Anda, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini ingin mencari universitas untuk meningkatkan kompetensi Anda ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kendala yang mungkin menjadi kendala Anda sendiri. Dan ini yang akan kita perbincangkan dengan mengangkat tema Universitas Terbuka Mataram menjangkau yang tidak terjangkau. Dan sebelum kita berangkat ke tema, Pak Dir, saya ingin mengucapkan selamat tentunya karena di tanggal 13 Desember 2020 lalu ada mahasiswa dari Universitas Terbuka Mataram yang berhasil mengukir prestasi di bidang tenis meja Pankap Senusa Tenggara Barat 2020 dan juga desain poster yang dilaksanakan oleh Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Betul. Ini suatu karya yang indah. Kami yang masih relatif muda karena baru semester 3. Baru semester 3. Betul. Baik, dan tentunya selain kategori juara yang dimenangkan ini ada banyak juga kategori-kategori lain. Ya, sebetulnya setiap mahasiswa bisa mengikuti kegiatan apapun untuk meningkatkan kemampuan mereka, itu bisa saja. Baik. Jadi nggak usah ngomong ke kami, kalau ada kesempatan untuk berlomba, silahkan. Okay. Nanti kami support dari proses kegiatannya tersebut. Betul, jadi seperti yang seringkali Pak Dir sampaikan, jangan kami yang berbicara, tapi biarlah mereka yang meraih prestasi, yang tidak percaya hoax, karena nanti kita akan berbicara terkait dengan fakta dan hoax Universitas Terbuka Mataram. Ya, Pak Hulaifi sudah senyum-senyum, sepertinya sudah menangkap ya. Nanti kita perbincangkan hal tersebut. Untuk mengawali Coffee Time pagi ini, ini temanya adalah Universitas Mataram, menjangkau yang tidak terjangkau. Mengapa tema ini dipilih? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi UT didirikan pada tahun 1984 dengan Kepres nomor 41 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu di Gedung Bina Geraha. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar secara terbuka kepada siapapun. Baik itu karena usia, usia ini ada dua, usia ijazah maupun usia mahasiswa yang bersangkutan. Artinya bebas usianya. Kemudian karena faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena memang UT relatif murah. Kemudian faktor jarak. Inilah yang menjangkau tidak terjangkau. Bagaimana saudara kita yang ada di daerah? Pada waktu tahun 80 didirikan, kan banyak saudara kita ingin keluar kuliah tapi tidak bisa datang ke perguruan tinggi tatap muka, apalagi yang mereka yang sudah bekerja. Kapan bekerja, kapan gulanya. Oleh sebab itu pemerintah mendirikan universitas terbuka agar mereka bisa belajar. Dan itu terbukti pada saat tahun 90 bahwa semua guru SD harus D2. Berapa juta guru SD? Betul. Jika tidak ada UT, mereka harus belajar kemana? Kapan dia harus mengajar? Kapan dia harus kuliah? Nah, salah satu UT lah yang bisa menjangkau sampai ke pelosok. Seperti kami di sini, ada di Dompu, di Bima, semua di NTB itu terjangkau oleh kami. Bahkan secara nasional, UT itu ada di seluruh wilayah Indonesia ada, termasuk di 35 negara di luar negeri. Artinya apa? Siapapun asal mau belajar, pasti akan mau belajar. Oleh sebab itu kami mengajak di sini adalah ada mahasiswa kami yang memang kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi dia kan kalau kuliah tetap kan nggak mungkin kan, harus ngomong putra putrinya, harus ngajarin putra putrinya, mengantar ke TK dan sebagainya. Nah itulah UT, jadi menjangkau yang tidak terjangkau. Termasuk ijazah apapun, yang penting SLA itu bisa masuk ke UT tanpa harus diseleksi. Itu sudah jangkaunya ke sana. Seleksi. Baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan ini di daerah pelosok juga, ikut bergabung di UT Mataram. Bagaimana dengan daerah-daerah mereka yang mungkin tergabung dalam 3T, termasuk dalam daerah 3T? Betul. 3T semuanya terjangkau oleh UT ada di sana. Bahkan pemerintah juga dulu memberikan beasiswa kepada guru-guru SD yang ada di 3T. Tapi seiring dengan banyak yang sudah selesai, guru-guru yang sudah negeri, itu beasiswa itu semakin lama semakin dikurangi karena untuk yang wilayah yang lain yang masih belum terjangkau oleh perguruan tinggi yang lain, saya UT memberikan beasiswa ada mereka. 3T tetap menjadi prioritas UT. Baik, tapi kalau boleh tahu sejak berdiri sampai saat ini sudah berapa banyak
mahasiswa dari UT sendiri Alumni untuk yang UT di Mataram? itu secara nasional itu lebih dari 1.750.000 yang lulus. Tetapi kalau di Mataram itu sekitar 50.000 lebih yang sudah lulus dari UT. Karena kan guru-guru SD 80% kan alumni UT. Kemudian secara nasional mahasiswa kami adalah 350.000. Di luar negeri ada 4.500. Di Mataram baru, mohon maaf, 2.500. Dari target yang diberikan oleh pemerintah adalah 10.000 mahasiswa. Oleh sebab itu melalui forum ini, mudah-mudahan saudara kita yang ada di daerah mendengar informasi ini nanti bisa bergabung ke UT. Baik, disebutkan terkait dengan target, ada angka di situ yang tentunya ingin dicapai. Kemudian selain melakukan talk show seperti ini, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan iklan di radio, kemudian ada baliho di mana-mana. Kami juga mendatangi beberapa sekolah yang akan menjadi target kita untuk sosialisasi di sana. Setiap kabupaten kota kami ada iklan radionya ada di sana. Baik. Supaya masyarakat tahu bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri yang 45. Nah sekarang ini kan masih banyak yang menganggap UT adalah perguruan tinggi swasta atau bukan sih? Nah oleh sebab itu kami memberikan edukasi kepada masyarakat di NTB supaya tahu UT itu seperti apa. Proses pembelajaran nanti bisa ditanyakan kepada mahasiswa kami, seperti apa sih kok bisa lulus, bisa punya nilai baik dan lain sebagainya. Nanti bisa ditanyakan kepada mahasiswa kami. Ini yang menarik, karena kalau kita baca sekilas dan tahu sekilas, UT Mataram ini sepertinya berbasis online semuanya. Mulai dari pembelajarannya, mulai dari bayar SPP-nya, begitu kan, yang pastinya menggunakan billing. Dan kita ingin tahu langsung nih, dari Mbak Sandra sendiri yang merupakan mahasiswanya, bagaimana sih pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan di UT Mataram? Saya kira kalau pembelajaran di UT cukup menyenangkan ya. Karena semuanya berbasis online, jadi bisa kapan saja, di mana saja, yang penting ada internet, kita bisa nyambung, bisa belajar. Jadi sambil ngapain aja, misalnya kalau saya sebagai ibu rumah tangga, sambil masak, bisa sambil belajar, sambil ngeliatin anak main, bisa kita sambil belajar. Jadi benar-benar kita tuh dikasih kemudahan sekali sama UT ini. Sangat mudah sekali kuliah di UT ini. Baik. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh Mbak Sandra selaku mahasiswi dari UT Mataram. Dan tentunya sebagai ibu rumah tangga yang sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana sibuknya dengan anak dan juga urusan rumah tangga, manajemen waktu adalah kuncinya. Bagaimana cara mengaturnya? Kalau saya biasanya pagi, berhubung anak-anak belajar juga, jadi status kita sama-sama pelajar ini. Jadi kita biasanya belajar bareng, saya sambil-sambil lah itu, karena ibu-ibu multitasking lah ya. Jadi sambil-sambil ngapain, kita sambil belajar, sambil ngajarin. Nanti untuk mendalaminya lagi, sewaktu anak-anak sudah tidur, misalnya tidur siang gitu kan, kita belajar lagi. Jadi saya juga ada target, biasanya untuk satu sesi itu biasanya satu minggu. Biasanya saya target sampai hari Jumat tuh harus sudah selesai. Jadi Sabtu Minggu full untuk keluarga. Jadi tidak mengganggu. Benar-benar yang kuliah tidak mengganggu pekerjaan rumah, tidak mengganggu kita me time sama keluarga. Jadi ini yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi, asalkan kita mau pasti ada saja jalannya. Jadi ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita, bagaimana kita memanage waktu untuk kemudian disiplin kembali dengan diri kita. Karena berbicara terkait dengan pendidikan, kuliah, apalagi secara daring, yang sekarang ini diributkan oleh guru, mohon maaf, kemudian orang tua apalagi. UT sendiri sudah menerapkan pembelajaran secara online ini sudah sejak lama sekali. Semenjak berdiri memang tujuannya itu. Karena UT adalah personalnya jarak jauh. Memang yang membedakan dengan pendidikan kita jarak jauh. Artinya mahasiswa itu ada di mana, dia hanya dengan modul dia sudah bisa belajar. Baik. Dengan perkembangan zaman sekarang dengan internet, semakin dipermudah mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan itu. Nanti Pak Ulevi akan menjelaskan bagaimana sih proses pembelajaran untuk memperoleh nilai yang baik. Itu ada cara-caranya supaya dia dapat tugas berapa persen, kemudian ikut online berapa persen, nanti Pak Ulevi yang di bidangnya. Saya juga paham ya, tapi biar Pak Ulevi yang menyampaikan. Kenapa? Karena sepanjang tadi Mbak sampaikan bahwa 1 minggu itu memang harus untuk belajar, tapi harus ada waktu yang tertentu. Jangan mengganggu, harus dipilah-pilah. Kalau sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu RT, sebagai apa lagi, sebagai karyawan kecil-kecilan apa, ya diatur waktunya supaya bisa. Semua porsinya ada, jangan dicampur aduk. Ya kalau dicampur aduk ya, wah saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk jadi ibu rumah tangga, saya sibuk jadi ketua RT, ya itu nggak akan bisa.
Tetapi kalau itu sudah dipilah-pilah, dinikmati kapan jadi mahasiswa, kapan sebagai ibu rumah tangga, kapan sebagai ibu RT, itu dipilah-pilah, itu insya Allah nyaman seperti yang Mbak Sandra sampaikan tadi. Itu masalahnya. Ini yang menarik, Pak Dir. Sejak awal kita tahu bahwa UT Mataram ini berbasis online. Ya. Kemudian Bapak sebutkan bahwa mahasiswanya ini tersebar di seluruh Nusantara, Betul. bahkan ada juga di luar negeri. Betul. Jam belajarnya sendiri, bagaimana cara mencocokkannya? Ya, kan tadi dikatakan Mbak Sandra, kita bebas belajar. Yang penting kita harus memiliki waktu. Bahwa misalnya, hari ini saya belajar modul mata kuliah ini sekian jam. Nanti mata kuliah yang lain sekian jam. Mata kuliah yang lain sekian jam. Itu bisa diatur. Jadi nggak mesti harus hari ini, malam hari juga bisa. Ya. Karena kita bisa diskusi dengan olehnya pada malam hari, pada siang hari. Karena on time 24 jam, waktu itu untuk belajar itu bisa di UT. 24 jam digunakan. Ya, itu webnya UT selalu dibuka untuk mengerjakan tugas. Ada waktu-waktunya. Baik. Nanti Pak Levi akan bisa lebih rinci. Seperti apa itu waktu yang diperlukan untuk tutorialnya seperti apa, nanti Pak Levi aja yang menjelaskan. Itu jelas sudah. Artinya kalau masalah disiplin dengan waktu yang ada, insya Allah tidak ada masalah. Jangan menunda. Yang kebanyakan mohon maaf itu kan kita menunda. Oke. Bahkan kemarin kami bertemu di sini dengan salah satu tutor dari NB, tutor online. Justru dia punya mahasiswa di luar negeri 3 orang. Ya. Jadi bercampur dari mahasiswa di NTB, mahasiswa di Sumatera, di Kalimantan, Jakarta dan sebagainya dalam satu kelas 50 orang itu dari beberapa wilayah. Ya. Nah, termasuk ada 3 orang dari luar negeri. Walaupun dia orang kita ya, TKB kita, tapi di sana dia pulang bisa memegang gelar sarjana. Betapa susahnya disiplin luar negeri untuk bekerja, tapi dia bisa. Sepanjang yang tadi Mbak bilang, niat belajar, ngatur waktu untuk belajar, insya Allah itu bisa. Dan disiplin terhadap diri sendiri. Betul, ya. Jangan ditunda pesannya Pak Dir pada statement yang telah disampaikan tadi. Ini masih penasaran terkait dengan sistem pembelajaran Pak Hulaifi. Tadi Pak Dir menjelaskan, walaupun Pak Dir sudah hafal tentunya di luar kepala begitu ya, tapi ini memang bagiannya Pak Hulaifi selaku koordinator registrasi dan ujian UT Mataram. Sistem atau metode pembelajaran di UT sendiri, kemudian bagaimana cara mengatur waktunya, mengingat mahasiswanya ini ada di seluruh Nusantara, ada juga di luar negeri. Dan yang ingin saya tanyakan, ada yang bandel enggak? Silakan Pak Hulaifi. Oke, terima kasih Mbak. Berkaitan dengan sistem pembelajaran, jadi kalau di UT, Universitas Terbuka, itu fleksibel. Ya. Kenapa kita fleksibel? Tadi contoh, tadi Mbak Sandra bilang, itu kapanpun mahasiswa mau belajar. Oke. Jadi jangka waktu 24 jam, itu silakan mahasiswa kapan ada waktu untuk belajar. Berkaitan dengan pembelajaran, kita ada penawaran baik yang full online maupun yang tatap muka. Bagi yang mau tatap muka ya silakan, kami tawarkan. Baik. Tapi kalau misalnya agak sibuk tidak bisa tatap muka, Ya. kami tawarkan full online. Jadi kebanyakan kita di mahasiswa di UT itu kebanyakan mengambil full online karena rata-rata 90% itu adalah yang sudah bekerja, jadi agak sulit untuk melakukan tatap muka. Ya. Nah, berkaitan dengan online ini, kami ada pembimbingan di awal mahasiswa masuk itu adanya orientasi. Ya. Nah, di sana kami bimbing mahasiswa gimana caranya untuk belajar mandiri, karena di UT itu ditekankan kemandirian. Betul. Karena itu sistem jarak jauh, karena tidak seperti konvensional itu kan harus ketemu setiap hari sama dosennya. Nah, kalau di UT itu mahasiswa harus bisa mandiri sendiri. Maksudnya mandiri itu dia harus buat jadwal sendiri, nanti kapan dia mau belajar, entah malam atau entah sore atau pagi, itu tergantung dari mahasiswanya. Jadi fleksibel. Oke. Gitu. Jadi kalau yang tatap muka, kami itu sudah menentukan hari. Misalnya harinya itu hari weekend, Sabtu atau hari Minggu. Jadi tergantung dari mata kuliah yang berapa yang dia ambil seperti itu. Berkaitan dengan pertemuan perkuliahan, kalau di UT dalam satu semester itu dilaksanakan 8 kali pertemuan. Ya. Baik itu yang online maupun yang tatap muka. Seperti itu. Baik. Sedangkan untuk yang online, nah ini enaknya kalau yang online pertama adalah fleksibel. Itu sedalam satu kelas itu sebanyak kurang lebih ada 50 orang. Itu bisa tersebar baik mahasiswa yang ada di NTB, yang ada di luar NTB maupun yang ada di luar negeri. Jadi dalam satu kelas itu bisa bergabung satu dunia gitu. Maksudnya mahasiswa kami yang ada di luar negeri. Jadi bisa sharing teman-teman dalam satu kelas
sharing informasi berkaitan dengan pembelajaran yang ada di mata kuliah tersebut, seperti itu, Mbak. Oke, ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh UT Mataram. Kemudian mungkin bisa diinformasikan kepada kita semua di sini fakultasnya sendiri. Oke, berkaitan dengan fakultas, kita baru ada 3 fakultas, termasuk dengan program S2 4. Nah, termasuk Ada yang 4 S2. fakultas. Ya, ada fakultas FKIP, Ya. ada fakultas FISIP, ada fakultas PEKON, ada fakultas FST, dan satu lagi Pasarjana. Termasuk dalam Pasarjana ini ada kita program doktor. Kita baru buka 2 program studi untuk yang doktornya. Ya. Kalau yang S1, jenjang S1 kita kurang lebih ada 42 program studi yang kita sudah buka. Sedangkan untuk diploma kita ada 2 program studi yang masih kita buka untuk diplomanya. Oke, menarik sekali. Dan mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh di Nusa Tenggara Barat bahwa memang universitas terbuka ini adalah bagian dari skenario besar sebagai suatu bangsa agar kita bisa menghadapi tantangan apapun di masa datang. Kemudian yang ingin kita tahu terlebih banyak lagi dengan Pak Direktur, ini adalah terkait dengan terobosan-terobosan atau mungkin juga adaptasi yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tentunya pembelajaran yang dilakukan pada saat pertama kali UT berdiri sampai dengan tahun 2020 ini tidaklah sama. Ada perbedaan, begitu ya. Tapi nanti dijawab Pak Direktur, kita akan kembali saat lagi, pastikan tetap bersama kami hanya di Coffee Time pagi ini. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Dr. Andes Raden Sudaro MPD, selaku Direktur UT Mataram, mengajak seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk bergabung berkuliah di Universitas Terbuka Mataram. Walaupun di masa pandemi semacam ini, untuk belajar tidak akan mempengaruhi kegiatan masyarakat di NTB. Universitas Terbuka menawarkan 43 program studi dengan 4 fakultas dan program pasca sarjana. Oleh sebab itu, marilah bergabung bersama UT untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa. Kuliah oke, kerja oke. Selamat datang di Universitas Terbuka Mataram. Mau kuliah nggak ribet dan fleksibel? Hanya ada di... Apalagi pada saat pandemi seperti ini dianjurkan untuk kuliah online, dan solusinya Universitas Terbuka sudah memberlakukan kuliah online sedari dulu. Untuk periode kali ini, pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Januari 2021. Dan buat teman-teman yang pengen mendaftar, bisa langsung ke websitenya www.sia.ut.ac.id. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nama lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi password. Kuliah di Universitas Terbuka Mataram biayanya tuh sangat terjangkau. Terus udah dapet sekaligus sama bahan ajar. Dan mau tau gak sih teman-teman, kalau Universitas Terbuka Mataram mencetak terbanyak lulusan CPNS pada tahun 2019 loh. Yuk buruan daftar di Universitas Terbuka Mataram, karena di sini kuliahnya oke, berkarir oke. Hai guys, sekarang aku lagi ada di Universitas Terbuka Mataram. Pasti banyak yang belum tahu dong kalau Universitas Terbuka Mataram tuh seru banget. Penasaran? Yuk ikutin. Nah, di Universitas Terbuka ini tuh sistem pembelajarannya secara online udah dari dulu banget. Dan lebih serunya lagi, di Universitas Terbuka ini tuh udah punya aplikasi sendiri yang fleksibel. Jadi kalian bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Nah, salah satu keunggulan dari Universitas Terbuka ini adalah tidak adanya skripsi. Jadi cuma diganti dengan mata kuliah TAP, yaitu tugas akhir program. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi buat bimbingan dan lain-lain. Semuanya serba online. Universitas Terbuka Mataram juga punya kelebihan untuk teman-teman yang udah kerja atau punya kegiatan dari luar. Karena sistem belajarnya yang fleksibel, jadi kalian bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Kuliah oke, karir oke. Untuk pendaftaran di Universitas Terbuka, kalian cukup bayar 1,3 juta aja, udah mendapatkan modul dan fasilitas lainnya. Tunggu apa lagi? Yuk, buruan daftar. Kami tunggu ya. Untuk informasi, di bawah sini.
Ya, pemirsa, UT Mataram adalah perguruan tinggi yang ke-45 yang tentunya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984. Semenjak 1984 hingga berakhir di penghujung tahun 2020 ini, tentunya ada banyak perubahan ataupun adaptasi yang dilakukan oleh UT Mataram untuk terus menjadi yang terdepan dan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat atau siapapun, ibu rumah tangga, kemudian pekerja kantoran, atau siapapun yang ingin meningkatkan kompetensinya ke tingkat yang lebih tinggi. Betul. Baik, pemirsa Lombok TV yang kami banggakan, memang semenjak tahun 84, dulu UT memang fakultasnya memang sudah 4, tetapi program studi masih sedikit. Sekarang program studi kami tadi oleh Sampaian Pak Levi itu ada 42 program studi, termasuk program pasca sarjana. Nah, yang paling banyak masalah kita adalah di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena di situ ada ilmu pemerintahan, ada administrasi negara, ada ilmu bisnis, ada ilmu hukum, ada sosiologi, ada kearsipan, ada perpajakan, ada komunikasi. Nah, itu ada di sana. Kemudian di Fakultas Ekonomi itu ada yang terbaru pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena mendukung daerah NTB yang ke depan pariwisata akan dikembangkan. Itu ada program studi pariwisata juga. Ada akuntansi keuangan publik, ada ekonomi studi pembangunan, ada manajemen. Kemudian di Fakultas Sains Teknologi itu ada AG Bisnis. Jadi yang dari UNRAM D3 itu bisa alih kredit ke sini nanti kita jalan alih kredit. Kemudian ada statistik, ada biologi, ada matematika, dan ada lingkungan, ada perencanaan wilayah kota. Kemudian di FKIP itu ada keguruan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu ada pendidikan matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, terus pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD, kemudian pendidikan teknologi pendidikan, itu ada di FKIP. Nah di sains tadi ada sistem informatika, itu masih C, agresi, kemudian di FKIP itu ada teknologi pendidikan, dan di Fakultas Ekonomi ada pariwisata, karena ini baru dibuka 2 semester yang lalu, tetapi sedang reagitasi, insya Allah nanti ke depan bisa memperoleh minimal B. Karena agregasi di UT semua sudah B dan A, kecuali yang 3 program studi ini. Studi sosiologi A, manajemen A, administrasi negara A, ada 7 yang sudah agregasi A. Agregasi institusi juga sudah B, artinya sebagai syarat PNS itu sudah terpenuhi. Baik. Jadi tidak perlu khawatir, masyarakat yang mungkin sudah dari tadi menyaksikan kita di sini. Betul. Termasuk pos pembelajarannya. Yang dulu masih manual dengan via pos, sekarang semua sudah dengan gadgetnya. Jadi artinya bahwa mahasiswa itu dengan membawa gadget di mana dia sudah belajar. Dia bisa mendownload bahan ajar di sana, bisa mengerjakan tugas tutorial online bisa di sana. Jadi mohon maaf aja, tukang sayur aja sudah punya HP Android. Nah, apalagi yang lain pasti punya. Hanya masalah tinggal kecepatan untuk mengakses aja. Karena wifi-nya ada enggak atau pulsanya ada enggak atau enggak, itu aja kendalanya sebenarnya sih. Tetapi secara perkembangan zaman, UT sudah menjadi pelopor perguruan tinggi jarak jauh yang proses belajarnya dengan daring tadi. Jadi begitu kemarin orang ribu-ribu daring, UT insya Allah sudah terbiasa dengan itu. 84 tahun yang lalu begitu ya, sudah menerapkan sistem pembelajaran online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini adalah prodi yang disampaikan atau program studi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kita ingin tahu, Mbak Sandra, fakultasnya apa? Prodi sendiri yang dipilih di UT apa tuh? Ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi yang dipilih? Sesuai dengan basicnya atau seperti apa? Sesuai dengan basic saya, karena sebelumnya saya bekerja di perusahaan penerbangan kebetulan, jadi kira-kira yang masih nyambung ya ilmu komunikasi saja. Jadi upgrade ilmunya ya itu yang paling nyambung sama saya sepertinya. Oke, jadi dengar-dengar tadi sebelum kita live ya, sebelum kita mulai, jadi Mbak Sandra ini sebenarnya dulu seorang pramugari, betul ya? Iya, nanti betul. Mungkin bisa dicontohkan bagaimana ketika bertugas di pesawat ya Pak Levi ya? Tapi sebenarnya berbicara tentang sistem pembelajaran di universitas terbuka, tergantung disiplinnya kita, tergantung bagaimana kita memanajemen waktu kita sehingga tidak ada yang terbuang percuma tuh untuk memotivasi diri sendiri seperti apa. Karena terkadang kita yang namanya sekolah Pak Dir, Pak Hulaifi, sekolah atau ngampus ketemu teman, kadang ada hangout bareng, ngobrol bareng, ini kayaknya kok belajar sendiri, nggak ada temen gitu loh Mbak Sandra. Motivasinya apa ya? Nggak ada sih, karena memang saya maunya belajar gitu. Jadi
saya nggak mau dibilang apa ya bodoh, nggak mau dibilang cuma lulusan SMA gitu. Jadi saya mau benar-benar yang upgrade ilmu gitu loh. Ya. Jadi siapa tahu nanti ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama buat keluarga saya. Gitu. Betul, dengan bidang yang dipilih adalah komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, Pak Dir sudah menangkap tadi. Ini belajar sendiri, nggak ada temennya nih, gimana nih? Betul Mbak, karena memang kan nggak ada yang menanya. Ya. Mas Sandra sudah belajar belum? Betul. Mas Sandra tugasnya sudah dikerjakan belum? Itu tidak ada. Hanya dari diri sendiri bahwa saya adalah mahasiswa yang harus belajar. Sepanjang itu sudah tertanam di dalam hati, insya Allah itu akan lancar. Kenapa? Mohon maaf aja. Ini saya katakan yang apa adanya. Bahwa orang mengatakan UT masuk gampang, lulusnya susah. Ya di UT kan nggak ada seleksi. Lain dengan perguruan tinggi lain kan, mau masuk ke perguruan tinggi kan diseleksi. UT kan tidak. Siapa saja boleh, karena terbuka. Tujuan awalnya kan itu untuk memberikan kesempatan belajar kepada siapapun, dimanapun, tanpa melihat jarak dan lain sebagainya. Nah, alam akan mereaksi sendiri. Kalau dia tidak mau belajar, akan menjadi sulit. Ya. Tetapi kalau memang dia mau belajar, ya banyak juga yang berhasil kok. Betul. Artinya, di kesibukannya dia sebagai pegawai negeri. Seperti kemarin kami ke BPKP. Alumni BPKP itu dari STAN, dari USU. Alhamdulillah 12 orang itu masuk ke UT semuanya. Dan dia merasa nyaman, walaupun sibuknya seperti apa. Dengan alih kredit. Karena yang dari D3 manapun, bisa alih kredit ke UT tentunya dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Bahkan di program S2, MM kami yang dari BIMA, itu adalah semua pegawai, semuanya. Dan kemarin lulus 17 orang. Ya. Padahal dia sibuk tuh. Ada yang dari camat, ada yang dari sekretaris suatu kantor, ada yang dari kabek, kasubag, dan sebagainya. Tapi karena dia merasa bahwa saya harus meningkatkan kompetensi kita, tuntutan zaman harus ada. Ya. Bayangkan aja, sekarang guru SD, guru PAUD harus sarjana. Kalau dia nggak sarjana, kemudian di kantor juga begitu. Untuk jadi jabatan juga demikian. Kedepan juga akan menjadi S2. Artinya peningkatan kompetensi setiap orang harus mau tidak mau, sadar atau tidak sadar harus kita tingkatkan secara mandiri. Siapa tahu nanti Mbak Sandra juga ngambil S2, MAP. Kan di S2 itu ada MAP, Magister Administrasi Publik, ada Magister Manajemen, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Matematika, Magister Lingkungan, dan Magister Manajemen Perikanan. Ya. Ada 7 program studi. Siapa tahu nanti Mbak Sandra juga bisa ke sana kan? Karena apa? Karena kalau kita tidak mau melihat kompetensi kita, kita akan tertinggal oleh yang lain yang ingin maju. Betul. Harapannya itu. Jadi melalui forum ini barangkali banyak yang mendengar sehingga dia mau, oh iya ada UT ya, yang bisa memberikan kesempatan belajar kepada saya. Karena generasi sekarang, Mbak, dengan zaman yang modern ini, daripada kita jauh-jauh kuliah, waktu 2 jam untuk perjalanan. Padahal kalau 2 jam itu kita manfaatkan untuk baca, bisa berapa lembar yang kita baca, berapa halaman yang kita baca. Resiko di jalan tidak ada. Salah satu lebih baik kalau memang dia ingin meningkatkan kompetensinya. Baik. Jadi mahasiswa kami sekarang sudah banyak generasi muda, walaupun dia paling 90% pekerja. Iya, pada waktu masuk UT itu banyak yang belum bekerja. Tapi karena memang dia memerlukan dana, dia sambil bekerja kan gak ada masalah. Yang penting dia bisa membagi waktu kapan dia belajar, kapan dia bekerja. Supaya bosnya tidak marah, kan gitu. Nyatanya bisa kok. Baik. Oke. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, akan kami ajak alumni UT yang sudah lulus dari UT seperti apa sih. Sekarang kan baru bawa mahasiswanya. Kami ada kesempatan sekali lagi kalau nggak salah dengan Lombok TV, kami akan mengajak mereka yang sudah jadi alumni. Seperti apa sih? Baik, susahnya next episode selesai. kita nantikan ya, karena pastinya saya yakin ada banyak masyarakat nih yang masih penasaran, ingin tahu lebih dekat, lebih dalam lagi terkait dengan UT Mataram, begitu ya, dimana kita masih berbincang-bincang terkait dengan UT Mataram yang ingin menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau di luaran sana, walaupun daerahnya termasuk 3T, namun bisa terjangkau, asalkan ada kemauan dan juga disiplin. Betul. Ya. Pak Hulaifi, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, sama siapa aja, dalam keadaan apa aja. Ya. Walaupun kita lagi masak, ngomong anak seperti katanya Mbak Sandra. Benar. Untuk pembukaan mahasiswa baru sendiri sudah dimulai? Tahun Oke, ini? berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru, jadi kalau di UT itu pendaftaran sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Iya. Kenapa sepanjang tahun? Karena di UT tidak pernah penutupan Oke. pendaftaran. Jadi setiap 1 semester kita selalu membuka pendaftaran. Ya. Jadi saya pendaftaran. Lain kalau kampus konvensional. Kalau kampus konvensional kan dalam setahun hanya sekali. Nah, kalau kita setiap saat kita selalu membuka pendaftaran. Baik. Tapi proses pembelajarannya tetap
sesuai dengan kaedah pembelajaran. Jadi satu semester kita selalu melaksanakan pembelajaran. Berkaitan dengan pendaftaran, nah di UT karena sudah menganut sistem online, jadi semua by online. Baik mulai melakukan pendaftaran secara online sampai nanti di akhirnya sampai ujian maupun wisuda dalam kondisi COVID ini juga serba online. Jadi ada yang menyebut kalau di UT jadi sarjana cukup dari HP saja. Jadi sarjana cukup dari HP saja. Baik. Tanpa harus datang ke kampus. Jadi sama sekali tidak pernah ketemu ya dengan... Iya, sama sekali. Tidak pernah sama sekali ketemu sama teman, sama dosen, sama kampusnya pun kadang bisa. Baik. Jadi mau raih S1, S2 pun itu tanpa harus datang ke kampus, ketemu langsung bertatap muka sama teman atau dosen, itu bisa di UT. Jadi cukup mempunyai HP Android. HP Android, dan yang disasar tadi adalah masyarakat yang tentunya tidak memiliki waktu luang, mungkin sangat padat sekali rutinitasnya, atau mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang fresh graduate yang baru saja lulus tentunya bisa langsung bergabung dengan UT Mataram. Sangat bisa. Pertama, kami untuk tahun ini, beberapa tahun ini kita mendapatkan bantuan beasiswa Mbak dari pusat. Jadi contohnya tahun ini kita dapat KIP, itu secara nasional kita dijatahkan 800 mahasiswa untuk bantuan KIP. Jadi mahasiswa yang fresh graduate maksimal 2 tahun telah lulus SMA, itu boleh daftar untuk program KIP-nya. Nah, untuk mengakses beasiswa ini, bagaimana caranya, Pak Hulaifi? Oke, berkaitan dengan akses beasiswa, ini pendaftaran beasiswa kita buka sekali dalam setahun. Ini khusus untuk yang beasiswa. Beasiswa KIP di UT banyak sekali program-program beasiswa yang kita tawarkan ke masyarakat maupun mahasiswa yang masih aktif. Tapi untuk mahasiswa atau yang baru lulus, yang fresh graduate, itu ada program KIPK. Nah ini pendaftaran nanti biasanya di awal setelah lulus sekitar bulan Juni-Juli. Nah situ baru ada pendaftaran. Nah itu nanti di website UT maupun websitenya UT Mataram itu kita informasikan di sana. Yang penting dia memenuhi prasyarat. Prasyarat ini ada prosedur-prosedur untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, jadi ini yang disebutkan sedari awal berbasis online. Pembelajaran jarak jauh, maka adaptasi terus dilakukan, inovasi serta terobosan terus dilakukan, termasuk dengan memanfaatkan media sosial yang tentunya menjadi corong terdepan saat ini untuk menginformasikan apapun yang berkaitan dengan UT, termasuk juga dengan beasiswa itu tadi. Benar. Jadi bisa langsung diakses, langsung dari genggaman tuh bisa langsung diakses informasi berkaitan dengan beasiswa, terutama untuk Anda yang mungkin sekarang ini lagi nyari-nyari info tentang beasiswa itu tadi ya. Benar. Asalkan memenuhi kriteria dan juga syaratnya. Untuk yang KIPK. Dan ada kita program CSR ini dari bantuan-bantuan mitra-mitra kami, itu juga memberikan setiap semester, hampir setiap semester dia memberikan beasiswa ke mahasiswa yang ada di UT. Apalagi dalam kondisi COVID ini juga mahasiswa yang aktif itu juga dibantu mengurangi biaya SPP. Jadi itu juga dibantu oleh mitra kami yang CSR untuk beasiswa-beasiswa yang ada di UT. Jadi teramat sangat mudah sekali ya. Benar, untuk bantuan SPP pun ada. Jadi tinggal kita mau atau tidak. Seperti itu ya Pak Direktur ya. Kita akan kembali lagi nanti karena saya yakin segmen berikutnya akan lebih seru dan lebih menarik lagi. Jadi pastikan tetap bersama kami hanya di Coffee Time pagi ini. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Andes Raden Sudaro MPD selaku Direktur UT Mataram mengajak seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk bergabung berkuliah di Universitas Terbuka Mataram. Walaupun di masa pandemi semacam ini, untuk belajar tidak akan mempengaruhi kegiatan masyarakat di NTB. Universitas Terbuka menawarkan 43 program studi dengan 4 fakultas dan program pasca sarjana. Oleh sebab itu, marilah bergabung bersama UT
untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa. Kuliah oke, kerja oke. Selamat datang di Universitas Terbuka Mataram. Mau kuliah nggak ribet dan fleksibel, hanya ada di... Apalagi pada saat pandemi seperti ini dianjurkan untuk kuliah online, dan solusinya Universitas Terbuka sudah memberlakukan kuliah online sedari dulu. Untuk periode kali ini, pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Januari 2021. Dan buat teman-teman yang pengen mendaftar, bisa langsung ke websitenya www.sia.ut.ac.id. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nama lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi password. Kuliah di Universitas Terbuka Mataram biayanya tuh sangat terjangkau, terus udah dapet sekaligus sama bahan ajar. Dan mau tau gak sih teman-teman, kalau Universitas Terbuka Mataram mencetak terbanyak lulusan CPNS pada tahun 2019 loh. Yuk buruan daftar di Universitas Terbuka Mataram, karena di sini kuliahnya oke, berkarir oke. Hai guys, sekarang aku lagi ada di Universitas Terbuka Mataram. Pasti banyak yang belum tahu dong kalau Universitas Terbuka Mataram tuh seru banget. Penasaran? Yuk ikutin. Nah, di Universitas Terbuka ini tuh sistem pembelajarannya secara online udah dari dulu banget. Dan lebih serunya lagi, di Universitas Terbuka ini tuh udah punya aplikasi sendiri yang fleksibel. Jadi kalian bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Nah, salah satu keunggulan dari Universitas Terbuka ini adalah tidak adanya skripsi. Jadi cuma diganti dengan mata kuliah TAP, yaitu tugas akhir program. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi buat bimbingan dan lain-lain. Semuanya serba online. Universitas Terbuka Mataram juga punya kelebihan untuk teman-teman yang udah kerja atau punya kegiatan dari luar. Karena sistem belajarnya yang fleksibel, jadi kalian bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Kuliah oke, karir oke. Untuk pendaftaran di Universitas Terbuka, kalian cukup bayar 1,3 juta aja, udah mendapatkan modul dan fasilitas lainnya. Tunggu apa lagi? Yuk, buruan daftar. Kami tunggu ya. Untuk informasi, di bawah sini. Baik, selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Coffee Time pagi ini. Dan tentunya kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, berkualitas, dan juga tanpa skripsi. Atau Anda ingin kuliahnya dari rumah saja, terlebih pada saat pandemi saat ini. Mager di rumah tapi bisa lulus sarjana, seperti yang disampaikan Pak Hulaifi, sarjananya cukup lewat handphone aja, begitu ya. Ada banyak kemudahan dan juga tawaran yang diberikan oleh UT Mataram untuk Anda. Tapi yang ingin kita ketahui kemudian adalah terkait dengan biayanya sendiri. Berapa sih biayanya Pak Dir kalau mau masuk UT? Biaya di UT adalah relatif rendah sekali, Mbak. Terjangkau. Nah, Pak, kalau saya suka iseng, coba aja sehari nabung 10.000. Oke. 10 kali 30, 300 kali 6, 1,8. Ya. SPP di UT itu ada yang 1,3, sudah termasuk buku. Seperti ilmu hukum, akuntansi, kecuali di FKIP untuk keguruan, ya, sama pariwisata dan sistem informatika, PWKF, Pertanian Wilayah Kota. Selebihnya relatif sama, 1,3 sudah termasuk bahan ajar. Baik. Jadi kalau paket itu kita sudah termasuk bahan ajar. Komunikasi 1,3 sudah termasuk bahan ajar. Dan ke depan mulai 2021 ini nanti bahan ajar dikirim ke rumah masing-masing. Bahan ajar Mereka dikirim nggak ke usah rumah ngambil ke kantor masing-masing. kami. Iya, Baik. kan lebih mudah. Nggak ngongkos. Jadi manja banget ya Manja mahasiswanya banget, Pak. betul. Makanya slogan kita adalah kerja oke, kuliah oke, karir pun oke. Selalu begitu kan, kita mengingatkan pada mereka di mana sih kita bisa belajar kok. Ya. Jadi SPP relatif murah. Bahkan kalau dari D3 akuntansi UNRAM ke S1 akuntansi UT itu hanya 4 juta sudah sarjana. Karena tinggal 3 semester. Semester 1 1,4, karena ini ada kit mahasiswa baru, ada Ya. katalog dan petunjuk-petunjuk buku yang lain, ada buku saku 23, itu 100.000 kan jadi 1,4. Semester berikutnya tinggal 1,3, 1,3. Berarti kan hanya 4 juta dari UNRAM ke UT, 3 semester sudah sarjana. Baik. Tanpa pergi kemana-mana. Karena UT ada ahli kredit. Jadi silakan calon mahasiswa yang mau ahli kredit dari UNRAM, dari D3 Peternakan, D3 Akuntansi, Perpajakan, silakan berkomunikasi dengan kami dengan nomor HP yang telah
kami informasikan, Betul. silakan untuk bertanya di sana. Kami udah kami siapkan. Misalnya di 0817 545 7878. 0817 545 7878. Itu layanan kami 24 jam untuk bertanya, untuk alih kredit, untuk pendaftaran dan sebagainya, kami tetap layani dengan di WA. Baik. Silahkan. Artinya SPP itu murah. Kalau dari ilmu hukum atau komunikasi 1,3 kalau 8 semester kan berarti 1,3 kali 8 Ya. kan cuma 10.400.000 tambah 100.000 karena masa baru, berarti kan cuma 10.500.000 sudah sarjana di UT. Asalkan tadi yang Mbak Sandra sampaikan, disiplin belajar, tekun dengan baik, nilainya lulus bagus, pasti akan tepat waktu. Betul. Itu masalahnya. Oke, jadi 24 jam layanan bebas untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan UT Mataram. Betul. Anda juga bisa akses di www.ut.ac.id ya. Pak Ulaifi ada yang ingin ditambahkan? Bahkan berkaitan dengan biaya. Kalau di UT kembali lagi kita ngomong fleksibel. Jadi kalau biaya mahasiswa bisa memilih mau ambil paket atau non paket. Oke. Kalau paket tadi yang disebutkan sama Pak Direktur itu biayanya rata-rata 1.300.000 per semester. Di UT tidak ada biaya di luar SPP. Maksudnya tidak ada uang gedung, tidak ada uang alma mater, tidak ada uang praktek atau segalanya. Sampai wisuda pun itu Jadi tidak. ini sudah include semua? Sudah include semua. Baik. Jadi sampai wisuda pun itu mahasiswa tidak bayar. Toga kita berikan secara gratis. Gitu. Jadi di UT tidak ada biaya di luar SPP yang 1.300.000. Ya. Jadi biayanya itu sampai akhir, maksudnya sampai semester 8 itu biayanya tetap gitu. Sedangkan untuk mahasiswa yang sekiranya tidak mampu dengan biaya 1.300.000 itu bisa memilih layanan non paket. Nah, non paket ini mahasiswa tidak diberikan bahan ajar, gitu masalahnya. Tapi mahasiswa itu dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil setiap semesternya. Baik. Nanti dikalikan dengan biaya per SKS-nya berapa, itu nanti yang dibayarin. Gitu. Jadi itu fleksibel, khususnya yang mahasiswa yang mau kompensi nilainya. Misalnya lulusan D3 mau masuk lagi ke UT, itu kami sarankan untuk mengambil layanan non paket yang bukan linear. Tapi kalau mahasiswa yang linear, misalnya jurusan D3 akuntansi mau masuk S1 akuntansi, ya kami arahkan untuk yang paket. Paket karena mata kuliahnya sudah tertentu. Tapi kalau yang non paket ini kami arahkan yang mahasiswa yang mau masuk ke UT tapi yang belum linear gitu ya. Tidak linear jurusannya seperti itu. Karena mata kuliahnya dia memilih sendiri. Mana sekiranya mata kuliah yang belum diambil pada saat dia D3 yang dulu, seperti itu, Mbak. Lagi-lagi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh UT Mataram ya. Benar. Baik, ini tentunya secara nasional ya. Nasional. Baik. Jadi ini tentunya sudah dialami oleh Mbak Sandra sendiri ya. Masih di sini menjadi mahasiswi dari UT Mataram, tentunya dengan disiplin dan juga manajemen waktu yang kencang sepertinya, ketat juga ya, mengingat Mbak Sandra ini adalah ibu rumah tangga. Saya jadi penasaran, pada saat UAS kemarin tuh bagaimana prosesnya tuh Mbak? Dengan kerjaan rumah, dengan anak-anak, yang pastinya UAS membutuhkan konsentrasi yang tinggi, bagaimana? Kembali lagi manajemen waktu lagi ya, jadi pagi gitu kan, kalau UAS itu gimana ya, UT gampang sekali, jadi pagi, saya habis sholat subuh, tinggal klik, kita buka, download soal, sudah saya baca-baca soalnya, habis baca soal, nanti sambilan, jadi baca soal tadi soal pertanyaannya ini gitu kan, jadi saya sambil apa gitu lagi kan, nanti sambil saya cari-cari, karena bukunya juga online, kan ada yang buku secara online-nya, jadi sambil saya cari-cari, sambil saya baca-baca, jadi sambilan, saya sambil ngapain, saya baca-baca, saya cari, kira-kira ada yang ini, nanti saya tandain, udah kasih tanda, nanti dulu mungkin saya tinggal ngapain lagi karena waktunya 24 jam untuk dari download sampai upload 24 jam, jadi fleksibel banget, sambil ngapa-ngapain bisa lagi. Lagi dimanja lagi kita ini sama UT lagi. Tapi tentunya pada saat dimanja tidak membuat kita terlena dong ya. Harus tetap memacu diri. Kembali lagi, apa sih motivasi kita ketika masuk ke UT Mataram begitu ya Mbak Sandra ya? Iya, lagi manajemen waktu lagi kan, terus ya kita harus push diri kita sendiri juga kan.
oh ini saya ini belajar nih, harus benar-benar belajar nih. Kalau apa mau benar-benar upgrade ilmu ya harus belajar gitu kan. Ya. Jadi ya kembali ke diri masing-masing lagi gitu. Baik, kita berbicara terkait dengan proses Mbak Sandra. Dalam suatu proses tentunya tidak hanya lempeng-lempeng saja, tidak hanya mudah-mudahnya saja. Ada kendala atau halangan tersendiri di lain waktu mungkin atau pekerjaan mungkin ketika menimba ilmu di UT Mataram? Alhamdulillah selama ini masih santai aja, masih bisa saya tangani. Karena ya itu tadi saya kasih waktu, saya ada kasih waktunya hari ini harus sudah selesai, jam sekian harus sudah selesai. Jadi karena berhubung anak-anak saya juga sudah besar, sudah mengerti kan. Kalau misalnya ada tugas atau mungkin pas lagi ujian sama kita kasih tahu mama lagi ulangan gitu kan, pakai bahasanya anak-anak, mama lagi ulangan. Jadi mereka ngerti. Jadi mamanya dibiarkan sendiri dulu. Kalau enggak pas anak-anak lagi tidur atau mungkin anak-anak lagi main sendiri, ya saya kerjakan pas waktu itu. Oke, secara tidak langsung ini edukasi sejak dini juga kepada anak-anak ya. Kalau mereka melihat mamanya lagi belajar, pasti mereka secara otomatis akan mengcopy apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu tadi. Bahkan ada di Semarang, itu di tahun 2018 itu ada mahasiswa yang usianya 79 tahun. Wow. Karena supaya tidak pikun kan, sambil ngajarin cucunya, ini loh, kakek yang udah tua aja masih mau belajar, masa kalian yang muda nggak belajar. Ya itu tadi Pak Levi, ngambil beberapa mata kuliah aja, yang penting kan mereka tahunya belajar kan, nggak tahu ngambil berapa SKS-an, nggak tahu. Yang penting, oh mbah saya belajar, itu harus belajar dong. Nah salah satu motivasi begitu. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa ada orang yang harus begini nggak, tapi memang tergantung kebutuhannya. Oleh sebab itu, kalau kami Soskom itu selalu mengingatkan bahwa kalau kuliah di UT itu jangan nyari ijazah, cari ilmu. Kalau udah ilmu yang dikuasai, ijazah kan masih ngikut, karena nilainya kan bagus, otomatis bisa lulus. Apalagi di UT tanpa skripsi kan, hanya membuat karya ilmiah 7 sampai 10 halaman saja membuat karya ilmiah. Sudah kan sederhana aja sebenarnya. Bagaimana dia memanage waktu untuk belajar dengan waktu, sebenarnya kan waktu yang belajar full itu adalah 2 bulan yang ada tugas-tugasnya itu. Tapi kan begitu dia registrasi, dia mendaftar, sudah dapat bahan ajar, silakan dia pelajari. Tetapi pada saat ikut tutorial online, karena kan mahasiswa tuh boleh memilih. Satu, bisa mengambil 30% dengan tutorial tatap muka, TMK, tugas mata kuliah namanya, itu kontribusi 30% terhadap nilai UAS. Kemudian tutorial online, itu punya kontribusi 40% terhadap nilai UAS. Kemudian ada juga 50% terhadap nilai UAS kalau dia ikut tutorial webinar yang dulu tatap muka, karena dengan webinar karena online karena pandemi. Atau yang satunya lagi tidak ikut sama sekali, dia hanya belajar aja dari buku, nanti ujian, jadi 100% dari UAS. Tinggal dia dipilih mau apa, kesempatan mana, waktu yang dia boleh, yaitu. Tetapi kalau sudah ikut tuton ya harus aktif, supaya 40% itu betul-betul 40% memiliki ilmu, punya nilai. Jadi jangan nilai diberikan oleh tutor, tetapi nilai itu memang kita peroleh dari hasil kita belajar. Insya Allah di nilai akhir sangat bermanfaat. Jadi tergantung mereka mau milih apa sih sebenarnya. Artinya yang tadi dimanjakan tinggal pilih, mau nilai murni hasil karya sendiri, atau ada bantuan tugas mata kuliah, 3 kali mata kuliah, atau tutorial online yang ada tugas, ada diskusi, atau dengan tutorial webinar yang online dengan tutornya ini terjadwal. Itu. Jadi berangkat dari Simbah yang dari Semarang, Pak Dir, sebenarnya ada batas usia nggak sih? Nggak ada, kan tadi UT terbebas, terbuka untuk siapapun. Yang penting nggak pikun, Pak Dir, katanya. Yang penting dia punya jasa syariah yang digitalisasi, termasuk paket C. Jadi kalau punya jasa paket C, kalau Mbak punya paket C, misalnya ada keluarga gitu, yang paket C, suruh kuliah aja di UT supaya paket C-nya akan terhapus menjadi sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sebagainya. Itu. Jadi yang paket C belum tentu dia bodoh, tapi karena waktu itu tidak ada kesempatan untuk belajar di SMA. Ya silakan diperbaiki ijazah dengan di UT, itu bisa. Ya, pada waktu kami di Purwokerto itu ada pondok pesantren yang isinya adalah paket C dan sudah 200 orang masuk ke UT dari paket C. Dia sambil nyantri di sana. Nggak ada masalah, mereka juga lulus kok. Yang penting tadi yang Mbak Sandra sampaikan dari awal, komitmen mau belajar mandiri, enggak, itu aja kuncinya yang paling utama. Betul sekali. Baik, Pak Hulaifi, selain dengan usia yang tentunya tidak dibatasi, apalagi syarat-syarat kita untuk mendaftar di UT ini sendiri? Tadi berkaitan dengan prasyarat, pertama adalah mempunyai ijazah SMA sederajat. Itu kita tidak melihat tahunnya.
Kita Oke. tidak melihat status sekolahnya. Yang penting dia sudah mempunyai ijazah. Itu saja intinya. Yang lain itu persyarat yang sudah kami siapkan pom-pomnya. Ya. Itu tinggal diisi, ada surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan ke UT itu adalah benar. Betul. Dan ada prasyarat KTP itu wajib. Karena sekarang kita setiap mau lakukan pendaftaran itu mahasiswa harus punya NIK. Ya. Punya NIK itu pasti. Sama pas foto. Itu pas foto 4x6 hanya 1 lembar. Sama pom-pom yang ada di UT itu semua by online semua nanti bisa didapatkan di websitenya UT. Baik. Persyaratannya berkaitan dengan prosedur pendaftaran itu bisa dilakukan secara online, bisa dari manapun, yang penting ada terjaring internet lewat web sia.ut.ac.id. Oke. Jadi di sana sudah pomnya juga bisa di download sendiri di sana. Betul. Mengingat pendaftarannya ini sepanjang tahun. Ada Benar. batas pendaftaran hingga Untuk Januari tahun depan? setiap semester kita buka untuk semester ini saja sampai tanggal 13 Januari. Itu kita tutup. Nanti setelah tanggal 13 Januari sekitar bulan Februari kita sudah buka lagi. Baik. Gitu. Jadi tidak ada penutupan untuk pendaftaran registrasi. Dan ini tentunya akan terus diinformasikan kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui terkait Benar. dengan pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru di UT Mataram. Baik, ini adalah perbincangan kita yang sangat menarik sekali. Ada satu yang menarik ini ya, terkait dengan hoax dan fakta dari Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri yang ke-45 tentunya di Indonesia ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dir, Pak Hulaifi dan juga Mbak Sandra, kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan bahkan bisa menjadi sarjana hanya dengan melalui HP. Ada hoax yang mengatakan bahwa lulusan universitas terbuka tidak bisa ikut CPNS. Tanggapannya Pak Dir, benarkah seperti itu? Baik, terima kasih Mbak. Di tahun 2019 kemarin, untuk CPNS, Alhamdulillah UT itu ada sekitar 9.434 yang lulus CPNS. Urutan pertama di atas UGM. Luar biasa. Ya, artinya apa? Tergantung, misalnya bahwa syarat menjadi CPNS di NTB itu 3,0 IPK syaratnya. Ya mereka harus 3,0 dulu supaya bisa bersaing ke berikutnya. Ya. Yang jadi masalah kan mereka, yang penting ya tadi saya bilang hanya cari ijazah, yang penting saya lulus. Tapi begitu ikut CPNS nggak memenuhi syarat yang dibilangin UT, itu jadi hoaknya kan begitu. Oke. Padahal kalau memenuhi syarat nggak juga, buktinya banyak kok. Secara nasional kita tertinggi yang menjadi CPNS di atas Ya. 9.000. Jadi nggak hoax sebenarnya, itu betul. Ya, tergantung ya itu tadi. Hanya saja bagaimana kembali lagi pada diri sendiri, mahasiswa atau Betul. mahasiswinya. begitu Karena ada ya? syaratnya. Setiap kabupaten kota punya syarat IPK. Ya. Nah itu harus kita pegang. Jadi minimal 3,0 ya kita harus punya itu. Jangan sekedar lulus. Makanya tadi diberikan kesempatan mau 100% UAS Ya. atau TMK 30%, tutorial online 40% atau TUWeb 50%, tinggal pilih mahasiswanya untuk mengikuti proses pembelajaran supaya nilainya bagus. Ya, Makanya saya selalu ingatkan, cari ilmu, jangan cari ijazah. betul. Jadi kalau soalnya apapun mau IC, mau pilihan ganda, mau proyek, tetap kita karena sudah menguasai, ya nggak ada masalah seperti Ya. Mbak Sandra lakukan tadi. Betul. Ya bisa-bisa aja, Oke. begitu. Jadi sudah langsung dijawab oleh Pak Direktur langsung ya, kalau lulusan universitas terbuka tidak bisa ikut CPNS itu tidak benar, karena faktanya adalah lulusan universitas terbuka bisa ikut CPNS dan mampu bersaing dalam seleksi CPNS. Bahkan universitas terbuka kembali menjadi pencetak CPNS terbanyak pada CPNS 2019 yang lalu ya. Dan tentunya ini bukan satu-satunya hoax yang beredar terkait dengan pembelajaran sistem online yang diterapkan oleh UT baik di seluruh Nusantara dan juga di Mataram. Hoax lainnya yang tentunya ingin dibantahkan saat ini Pak Hulaifi. Hoax biasanya itu nilai sulit. Nah, nilai sulit. Baik. Kenapa nilai sulit? Oke, tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Direktur, kita di UT itu ada beberapa layanan bantuan pembelajaran. Ya, Contoh, tutorial online, nanti bisa sebut tuton. Yang kedua adalah TUWeb, tutorial webinar. Ketiga adalah TMK, tugas mata kuliah. Nah, ini yang tiga ini hanya layanan. oke. Jadi banyak mahasiswa itu persepsi bahwa itu adalah akan menjadi nilai akhir
padahal bukan. Jadi yang nilai akhir itu adalah UAS. Nah, UAS itu jika 3 layanan tadi tidak ikut, jadi tidak apa-apa. Ya. Jadi mahasiswa boleh memilih. Saya nggak mau ikut layanan yang 3 tadi itu. Oke. Tapi yang akan menjadi akhir adalah nilai UAS. Ya. Nah, ini yang mahasiswa yang salah persepsi. Mahasiswa kemarin yang komplain, Pak, saya nilai tutorial online saya sekian. Ya. Kenapa UAS saya sekian? Oke. Ya, seperti itu. Jadi nilai UT dibilang sulit, dibilang itu karena dia pada saat penyamaan atau orientasi, kadang dia tidak ikut. Ya. Atau di grup yang kita bangun, yang untuk komunikasi, dia kadang kurang aktif, seperti itu. Jadi kemandirian belajar juga dia kurang. Jadi Ya. itu yang menyebabkan nilai nanti pada saat UAS dia menjadi anjlok. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang Pak Direktur, dia di UT hanya masuk hanya mencari ijazah, jadi Betul. tidak mencari ilmu. Gitu. Jadi kalau di UT yang tadi Mbak Sandra bilang, dia emang benar-benar mandiri, benar-benar belajar mandiri. Itu pasti niatnya udah bagus, pasti nanti nilainya juga alhamdulillah nanti akan bagus seperti Mbak. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan tentunya seperti yang dijanjikan oleh Pak Dir tadi akan ada next episode tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi, yang lebih luas lagi yang ingin kita luruskan karena tidak dapat dipungkiri zaman digital seperti saat ini ada banyak hoax yang beredar yang tentunya harus kita sampaikan, harus kita konfirmasi agar jangan sampai nanti hoax ini diteruskan kepada semua orang karena masyarakat kita tahunya ketika mendapatkan informasi tidak dicari tahu dulu kebenarannya, malah menyampaikan lagi kepada orang lain. Untuk closing statement kita, apa yang ingin Anda sampaikan? Pak Dir, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kami ingin mengajak seluruh warga khususnya di NTB, terutama generasi muda, marilah tingkatkan kompetensi kita dengan cara belajar, yaitu ke Universitas Terbuka Mataram, karena tanpa meninggalkan kewajiban mereka kalau bekerja atau kesibukan yang lain, itu UT masih bisa membantu mereka untuk belajar di UT, dan tentunya tugas UT adalah untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa kita supaya naik. Ya. Dari 2.500 kita bisa capai ke 3.000 dan terusnya Betul. sampai target kami 2 tahun ke depan bisa mencapai 10.000. Karena tanpa harus pergi kemana-mana, dia bisa belajar dengan Android, dia bisa belajar. Jadi marilah bergabung ke universitas untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan kompetensi masing-masing, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Karena sekarang tuntutan zaman adalah pendidikan tetap nomor 1. Betul. Barangkali itu aja. Jadi mumpung masih ada kesempatan, silahkan kita buka pendaftaran mahasiswa baru sampai 13 Januari. Dan kita lah berpacu dan waktu. Artinya jika sudah 13 Januari pukul 23.59 waktu barat, itu secara otomatis program tertutup. Jadi nggak bisa, siapapun nggak bisa masuk. Termasuk kami juga nggak bisa masuk. Karena lah by sistem oleh sebab itu, disiplin waktu sangat menentukan manajemen kita, menentukan kemampuan kita untuk lebih baik ke depan. Ya, Itu betul aja. sekali. Pak Hulaifi, silakan. Berkaitan dengan Universitas Terbuka, jadi jangan diragukan lagi, Universitas Terbuka bukan kampus negeri yang bisa memberikan pelayanan secara online semua. Jadi pun online, jadi biar ada rekan-rekan atau mahasiswa, calon mahasiswa kami yang ternyata dia masih sibuk bekerja atau tidak meninggalkan domisili, itu kami tunggu, silakan bergabung di Universitas Terbuka karena semua perkuliahan by online, seperti itu Mbak. Mbak Sandra, silakan. Buat sama ya, buat ibu-ibu di luar sana yang mau berkuliah lagi, mari kuliah seperti saya. Mari kuliah seperti saya di Universitas Terbuka dengan ingat ibu-ibu ya, madrasah pertama anak-anak adalah ibu. Jadi kalau ibunya pintar, pasti anaknya pintar. Setuju sekali. Terima kasih closing statementnya Pak Direktur, Pak Hulaifi dan juga Mbak Sandra. Semoga informasi yang kita sampaikan sebelum kita menutup tahun 2020 ini bisa memotivasi masyarakat ataupun pemirsa Lombok TV yang saat ini tengah menyaksikan kita untuk merubah nasibnya, untuk meningkatkan satu tingkat lagi, ya. Dan tentunya untuk Anda yang sudah sedari tadi menyaksikan kami di sini, ada beberapa hal yang mungkin ingin Anda ketahui.
Jangan khawatir, Anda bisa langsung akses dari genggaman Anda saat ini juga melalui www.ut.ac.id, karena ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka Mataram kali ini, yang tentunya sudah membuka pendaftaran mahasiswa sepanjang tahun. Untuk beasiswanya pun Anda bisa dapatkan informasinya. Dan jangan lupa, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Inilah akhir kebersamaan kita dalam Coffee Time edisi kali ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.